Baik, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai modal penerimaan dari Paul Critter, saya akan menjelaskan mengenai pengantar terlebih dahulu. Jadi, postmodernisme merupakan masa yang mempunyai dampak positif, yakni tidak menghalangi kemajuan manusia untuk berpikir lebih maju. Dibutuhkan juga berbagai kebenaran dan pemahaman tentang postmodern, yaitu manusia dan budaya itu berbeda. Kebenaran itu bukan hanya satu, melainkan ada banyak kebenaran-kebenaran lainnya. Postmodernisme tetap pada pendiriannya yang mengatakan bahwa ada banyak dan berbeda-beda. Kemudian, para teolog modal penerimaan tidak menerima kesadaran dari postmodern, yaitu kita tidak boleh menghakimi semua perbedaan yang ada, melainkan menghargai dan menerimanya. Kemudian, menurut Knitter, representasi dari mengambil peranan menghakimi budaya lain merupakan usaha menjadikan diri sebagai Tuhan. Selanjutnya, penganut postmodernisme begitu berhati-hati mengenai kebenaran yang universal. Kebenaran universal dalam istilah mereka disebut sebagai metanaratif, yang artinya naratif yang berada di atas semua budaya dan berlaku untuk semua. Dalam hal ini, naratif mengenai kebenaran yang religius yang dianggap menjadi meta atau benar untuk semua. Nah, hal ini dianggap berbahaya untuk dipahami karena itu semacam pemaksaan saringan suatu budaya terhadap budaya yang lain, sehingga postmodern menyadari akan bahaya hal ini, maka mereka berusaha untuk menghilangkan ataupun disebut dengan deskonstruksionis. Nah, dalam istilah mereka, apabila mereka menemukan metanaratif, maka mereka akan berupaya untuk mendeskonstruksinya, ataupun mereka menganggap bahwa naratif ataupun kebenaran tidak dapat menjadi universal. Selanjutnya, teolog modal penerimaan menekankan pada hal-hal yang positif, yaitu nilai, keindahan, kesempatan yang menjadi beraneka ragam. Nah, keanekaragaman yang menarik dan menyenangkan. Serta modal penerimaan akan dikenal untuk menghormati perbedaan, karena mereka menganggap perbedaan itu merupakan hal yang amat menarik untuk diterima, berbuah, dan mengandung rahmat kehidupan dibandingkan dengan persamaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang model penerimaan dan model dialog. Model penerimaan ini adalah model di mana saling menerima perbedaan. Dengan para umat beragama tentunya harus membangun dialog lewat pendekatan terhadap agama seperti ini adalah fondasi di mana penerimaan yang baik, fondasi yang baik, setiap agama mampu mengatakan bagaimana dan apa alasan untuk berdialog antara agama lain, sehingga mereka harus saling menerima perbedaan dan mendengarkan, kemudian dialog bisa dimulai. Yang kedua adalah model dialog. Model penerimaan dialog ini adalah aktivitas bagaimana agama yang saling tukar cerita dan perasaan, saling percaya, tentunya bukan hal berdebat. Perlakuan dialog secara santai sesuai dengan pandangan masing-masing. Dialog menjadi pluralis karena pihak ada memahami identitasnya, saling memahami identitasnya sendiri-sendiri, dan kemudian akan saling menghormati dan tentunya juga saling berbagi perbedaan. Model penerimaan memahami bahwa semua agama juga memiliki keselamatan. Banyak agama, banyak keselamatan. Mark Ham adalah seorang teolog yang sangat komit dengan kabar baik dari Yesus, namun dia juga melihat kebaikan dan nilai yang ada di agama-agama lain. Ham berusaha memberikan hak dan penghormatan yang seimbang kepada Kristus maupun pembawa kebenaran lainnya. Untuk mencapai keseimbangan, digunakan model penerimaan secara maksimal. Bukan hanya jalan berbeda, tujuan pun berbeda. Agama-agama memiliki jalan dan tujuan yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan akhir. Dalam bukunya, Hay menuliskan bahwa di antara agama-agama ada lebih dari satu keselamatan yang dia sebut salvation, dalam bentuk jamak, bukan lagi tunggal. Menurutnya, ada beberapa ketidakmungkinan logis dalam memandang perbedaan tentang Tuhan. Namun yang paling mendekati menurut pemikiran Ham adalah bahwa ada beraneka ragam yang terakhir.
Pemikiran ini menjadi pintu bagi para teolog-teolog dan dalam melihat yang terakhir memakai kata majemuk daripada kata tunggal. Pemikiran ini sangat mendukung model penerimaan. Perbedaan agama karena perbedaan Tuhan. Menurut Hem bahwa tujuan akhir atau surga bisa saja berbeda bagi orang yang berbeda karena ada lebih dari satu wujud ilahi atau divine being atau Tuhan. Perbedaan agama terjadi karena adanya perbedaan Tuhan. Dalam perspektif yang diajukan oleh Hem, dibutuhkan pemikiran segar dan imajinatif serta hati-hati. Pluralitas antar agama diakibatkan oleh pluralitas tentang Tuhan. Pandangan model mutualitas dalam membangun dialog perlu menanggalkan yang absolut, berbeda dengan pandangan model penerimaan bahwa justru berbagai yang absolut itu merupakan substansi dan energi untuk berdialog. Dalam dialog, peserta harus tetap mempertahankan perbedaannya masing-masing. Dengan begitu, umat beragama yang berbeda-beda akan saling berdialog dan belajar, memperkaya dan transformatif. Perbedaan yang tak dapat dihindari ini bagi Hem disebut pluralisme orientasional. Bagi Hem, menyangkal validitas agama-agama lain sama halnya menyangkal validitas agama Kristiani. Agama Kristiani terlihat berbeda karena memiliki penerimaan yang berkualitas universal. Artinya, penerimaan akan berbagai kebenaran yang koeksisten secara permanen dalam agama-agama lain. Pandangan agama dari segi sifat dan isinya tidak bisa dimasukkan ke dalam satu wadah, sehingga agama yang satu lebih unggul dari agama yang lain. Dalam dialog keagamaan, setiap agama bisa menunjukkan sisi baik dari agama mereka, saling menunjukkan bahwa agama mereka itu unggul, tanpa harus menjatuhkan agama lain. Sehingga setelah melakukan dialog keagamaan, saling berbincang mengenai keagamaan, agama lain dapat menerima pelajaran dari agama tersebut atau menambah wawasan dalam agama tersebut. Hal ini dilakukan, dialog keagamaan ini dilakukan dengan cara yang saling menghargai satu sama lain dan menerima bahwa dalam agama lain masih terdapat keselamatan dan memiliki keunggulan masing-masing. Baik, sekarang kita masuk ke dalam slide ke-7 yang mana menjelaskan tentang bagaimana tempat bagi Kristus dan memahami hal tersebut. Dalam poin pertama, kita akan mengenal tentang Hem, memaparkan tentang pernyataan memandang dunia dari orientasi Yesus Kristus. Hem sendiri memaknai tentang Trinitas di dalam kehidupannya sebagai dasar dan cetak biru teologi agama-agamanya tentang Allah yang Tritunggal dengan sifat kristosentris. Lalu pada bagian kedua, yaitu memahami kristosentrisme dengan melihat keseimbangan penuh dari komitmen tersebut. Hal itu dapat dilihat dari penjelasan sederhana bahwa kristosentrisme dipahami dapat memampukan orang Kristen untuk memampukan keseimbangan terhadap komitmen penuh terhadap Yesus dan keterbukaan penuh terhadap agama lainnya. Dan juga melihat bahwasannya Trinitatis yang dijadikan sebagai sumber daripada Yesus. Dalam hal ini, pemahaman tentang Kristus sendiri juga dilihat bahwa Trinitatis mengajarkan tentang Yesus Kristus yang tidak mungkin dijadikan sebagai sumber yang terlalu dalam atau eksklusif bagi pengetahuan tentang Tuhan. Bukan juga karya Allah yang terlalu dalam dan eksklusif bagi pengetahuan tentang Tuhan. Yang berikut adalah teologi komparatif. Jadi, dalam apa yang disebut dengan teologi komparatif, kita mendengar perhatian utama yang sama untuk memelihara ciri khas semua agama tanpa memudarkan ciri khas dari Kristus dan agama Kristiani. Perhatian ini kemudian membawa kita berfokus pada cara yang sangat berbeda dari apa yang telah dijumpai para teolog seperti Lindbergh dan juga Hem. Yang berikut adalah moratorium bagi berbagai teologi agama. Imbauan mengembangkan suatu teologi komparatif khususnya datang dari para teolog Roma Katolik.
Mereka ini sebenarnya bukan hanya para teolog yang hanya mendalami tradisi Kristiani saja, tetapi juga kaum komparativis yang berpengalaman dalam menekuni ajaran-ajaran lain dan bertemu dengan berbagai umat yang beragama lain. Nah, kemudian beberapa tokoh utama seperti Francis, Clowney, SG dan James Fredericks yang sama-sama berada di dua jalur sekaligus. Mereka melakukan ini bertujuan agar mempelajari ajaran agama lain. Dalam hal ini yaitu yang difokuskan adalah Hindu dan juga Buddha. Kemudian dari pengalaman mereka ini yang berbeda-beda, maka timbullah berbagai masalah dalam diri mereka tentang bagaimana jadinya jika berbagai jalur itu kemudian diatur secara berbeda-beda juga. Contohnya adalah apa yang akan terjadi jika umat Kristiani dalam usaha mengembangkan teologi agama-agama tidak memulainya dari apa yang dikatakan oleh firman dan juga tradisi Kristiani, tetapi dari apa yang didengar dari kitab-kitab suci dan ajaran agama lain. Nah, pengalaman mereka ini yang kemudian menjadi desakan untuk menjawab pertanyaan ini. Para teolog komparatif memberikan pengertian bahwa teologi agama-agama Kristiani harus menjadi teologi agama-agama komparatif. Teologi itu seperti mikroskop, di mana umat Kristiani meneliti dan berusaha memahami agama yang lain. Akan tetapi, studi mengenai berdialog dengan agama lain justru bisa dipakai untuk mengumpulkan data itu dan diletakkan di bawah mikroskop tadi. Nah, para penganut teologi komparatif tidak meminta agar umat Kristiani meninggalkan teologi mereka untuk mendapatkan hal lain, yaitu dialog. Namun, mereka menginginkan agar teologi tersebut mengalir di dalam dialog. Jadi sederhananya itu adalah mereka ingin agar di dalam dialog itu ada sebuah teologi. Yang kedua adalah memahami diri sendiri melalui perbandingan dengan orang lain. Pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri datang melalui pemahaman yang lebih baik dari orang lain. Tidak benar juga jika kita menganggap teologi komparatif sebagai satu-satunya cara yang baik untuk menjelaskan suatu teologi agama-agama. Menurut Fredericks, ketika terjadi dialog antar dua agama atau kepercayaan, maka akan terjadi sebuah perubahan yang besar dalam diri yang bersangkutan. Hal ini dia katakan berdasarkan pengalamannya sendiri ketika berdialog dengan agama lain. Kemudian perubahan-perubahan ini akan membawa dampak baik yang besar terhadap diri sendiri. Dan tanpa disadari, teman dialog yang diajak berdialog juga akan mengalami perubahan. Melalui peristiwa ini, ia merasa adanya pembaruan yang mendalam dalam berbagai kepercayaan yang telah dia anut. Menurut Clowney dan Fredericks, teologi Kristiani harus menjadi teologi yang komparatif. Maka itu juga harus mengakui bahwa teologi semacam ini masih pada tingkat permulaan, yaitu para teolog harus belajar paling kurang satu agama lain di luar dari tradisi Kristiani. Nah, lalu dari sini timbullah pertanyaan tentang bagaimana melakukannya. Nah, para teolog komparatif lebih menyukai cara-cara atau langkah-langkah yang sederhana, seperti berusaha membatasi diri mereka terhadap hal-hal seperti membandingkan teks-teks khusus, ritual, kepercayaan, teolog terkenal, dan juga konteks yang terbatas. Mereka beranggapan bahwa dengan membatasi diri terhadap hal-hal di atas dalam berdialog, maka dampak pada spiritualitas mereka akan lebih terasa. Nah, sebenarnya apa yang telah dipelajari oleh para teolog komparatif itu sangat bermanfaat. Mereka bukan hanya mempelajarinya untuk menulis buku, tetapi bisa dipakai untuk kebutuhan iman mereka sehari-hari. Hal ini dikarenakan ada beberapa ajaran yang ternyata sama dalam setiap agama, tetapi ada juga yang berbeda. Lalu, resiko dari mempelajari agama-agama lain adalah mempertaruhkan iman, baik ini iman diri sendiri maupun komunitas. Namun oleh Clowney digambarkan bahwa seorang teolog komparatif melangkah dengan susah payah dan sulit ke dalam dunia agama lain. Namun dalam perjalanan tersebut terdapat begitu banyak hal baru yang dapat dipelajari, dan kemudian dia kembali lagi ke dunianya sendiri dan menunggu hal apa yang akan terjadi. Namun ini bukanlah sebuah perjalanan yang bisa diatur langkah-langkahnya atau bisa tahu hasilnya dari awal perjalanan. Tidak, perjalanan ini butuh waktu, butuh ketenangan diri, kepercayaan diri, sampai hasil itu benar-benar matang. Dan ketika hasilnya matang,
maka umat Kristiani akan kembali ke dunianya dan melihatnya dengan sangat berbeda. Mereka kembali dengan berbagai pertanyaan baru, wawasan baru, sensitivitas baru, dan juga bisa menimba kekayaan baru dari harta yang lama. Kemudian Friedrich menambahkan bahwa teolog komparatif adalah seorang yang sadar akan krisis pemahaman yang ditimbulkan oleh adanya gangguan kehadiran akan yang lain. Hal ini berarti bahwa teolog komparatif bekerja dalam dua hal. Yang pertama adalah kerapuhan terhadap kuasa transformatif dari yang lain, dan yang kedua adalah kesetiaan terhadap tradisi Kristen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pentingnya persahabatan. Mengenai teologi komparatif dapat mengarah ke teologi dialogis, yakni teologi komparatif bukan hanya mengarahkan umat Kristiani menghayati ajaran agama lain, tetapi bagaimana membangun hubungan persahabatan yang baik dengan agama lain. Agama lain mengatakan, mengasihi orang bukan dengan sesamamu, sebagaimana engkau mengasihi Yesus sebagai pengikutnya, dan kasihilah musuh-musuhmu. Sedangkan kasih filia adalah kasih preferensial. Kasih ini muncul karena ada kualitas khususnya menghargai umat non-Kristiani. Persahabatan dan kasih muncul karena kita belajar dan mereka serta kita dapat memberi tantangan, pengalaman, atau ajaran dari agama kita kepada mereka, sehingga memperkaya pengetahuan mereka, karena pertukaran ini hanya dapat dilakukan antara teman, sahabat, berkenan dengan peran Yesus. Friedrich pernah mengingatkan bahwa menganggap Yesus sebagai salah satu dari banyaknya juru selamat akan sangat membingungkan umat Kristen untuk melakukan dialog dengan agama lain, karena pada dasarnya kebenaran yang dianggap oleh agama Kristen berbeda dengan kebenaran yang dianggap oleh agama lain. Kebenaran mereka memiliki kultur dan sistem sendiri-sendiri, perlu mengakui dan menghargai perbedaan yang ada, bahwa keselamatan juga ada di dalam agama-agama. Kniter berkata bahwa jika kita adalah penganut dari model penerimaan, maka kita adalah inklusivis yang menerima kehadiran orang lain yang berbeda. Penganut model-model ini berarti inklusivis yang mampu menciptakan interaksi yang harmonis dengan saling belajar tentang penerimaan sebagai cara lain untuk menggambarkan dialog. Agama tidak satu, tetapi banyak dan berbeda, sehingga model penerimaan menjadi jalan utama untuk menerima keberadaan yang lain dengan mengakui berbagai macam perbedaan itu, bahwa mereka juga adalah niscaya. Perbedaan itu adalah nilai yang lebih sehingga perlu diterima. Dan selanjutnya, model penerimaan lebih mementingkan perbedaan sebagai yang bernilai, karena dengannya umat Kristen dapat memaknai dan mengakui bahwa ada perbedaan secara autentik, serta membenarkannya seperti apa adanya, tanpa menghakimi kebenaran dari mereka. Model penerimaan juga mementingkan dialog, tetapi yang lebih memusatkan perhatian kepada sikap untuk mempertahankan perbedaan dan belajar dari yang lain. Pesan utama dari model ini adalah semua agama harus saling mengakui dan menerima perbedaan. Dialog yang dilakukan adalah wujud toleransi dan membiarkan agama-agama lain tetap hidup. Tentu model penerimaan mementingkan peranan dialog terbuka di dalam kehidupan antar umat beragama dari kerjasama semua agama. Setelah kami memberikan pembahasan
Lalu kami sekarang akan memberikan tanggapan kritis terkait materi model penerimaan. Bagi kami, model penerimaan adalah model yang menyeimbangkan universalitas dan partikularitas dengan baik. Model penerimaan berarti menerima perbedaan semua agama dengan cara diversitas nyata dari semua agama diterima. Mesti ada sikap penerimaan dan penghargaan atas semua agama. Kami pikir model penerimaan adalah pilihan relevan di Indonesia. Jadi menurut kami tidak ada bermaksud menyamakan model penerimaan dengan relativisme. Jadi model penerimaan bukan mengandung unsur relativisme. Pendekatan perbandingan teologis komparatif menekankan perbedaan antara tradisi keagamaan yang sebagai dasar untuk dialog. Tidak ada agama yang memiliki informasi lengkap tentang agama lain. Mengakui ketidaktahuan ini menunjukkan kewajiban untuk berusaha jujur untuk berkomunikasi dengan agama yang berbeda. Melalui dialog dan perbandingan, seseorang melalui teologi komparatif dapat membangun hubungan dan pemahaman yang lebih baik tentang tradisi keagamaan lainnya dan juga tentang dirinya sendiri, yaitu kita dapat menciptakan persahabatan. Ketika seseorang bersedia untuk berdialog, maka ia berada dalam dua posisi sekaligus, baik sebagai orang yang memiliki satu keyakinan berdasarkan tradisi keagamaan yang ia percaya, maupun sebagai manusia yang dapat terbuka dan belajar dari tradisi yang berbeda. Kami memberi kesimpulan bahwa apa yang diberikan oleh Paul F. Knitter tentang model penerimaan adalah kekayaan tersendiri. Model ini membuat paradigma umat beragama makin sadar akan perbedaan yang ada, sehingga perlu diterima. Perbedaan bukanlah ancaman, melainkan peluang dan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri akan penerimaan atas mereka. Dialog antar umat beragama menjadi penekanan utama untuk merealisasikan model penerimaan. Agama tidak hanya satu, melainkan banyak dan berbeda, yang memiliki kebenarannya juga untuk diterima sebagaimana mestinya. Dan model penerimaan tidak sama dengan relativisme. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.